Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuriatus Sofi, NIM 2312455, kelas 2B. Oke, di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Istilah kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang, khususnya pada masa Rasulullah SAW, yaitu 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, dan Daulah Abbasiyah 500 tahun. Hingga masa lalu tersebut mempengaruhi demikian memperbaiki kondisi umat Islam yang sedang mengalami keterpurukan umat Islam selama kurun 7 abad kedua sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah, abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi Barat ke negara-negara Muslim sampai abad ke-20 Masehi. Lanjut, faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu datangnya kolonialisme dunia Barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Perancis, Inggris, dan lain sebagainya ke negeri-negeri Muslim untuk memonopoli eksplorasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan Gospel Gold and Glory. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali, syekh atau mursyid, berkembang paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, dan praktik bid'ah, meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Lanjut, kebangkitan Islam dalam bidang keagamaan. Untuk membahas munculnya organisasi Islam dan peranan organisasi Islam dalam kiprahnya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam, maka di bawah ini dikemukakan terlebih dahulu alasan perlunya pemurnian Islam yang menjadi perdebatan antara kelompok ormas tersebut. Antara lain, yang pertama, merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian ada anggapan dari sebagian ulama bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreativitas umat Islam terbelenggu. Ijtihad adalah usaha dan daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir atau pendapat tentang suatu persoalan. Kedua, di kalangan umat Islam sedang berkembang tarekat seperti Naqsabandiyah, Syatariyah, Qadiriyah, Sanusiyah, dan lain sebagainya. Masing-masing tarekat itu memiliki jaringan sampai kepada seorang syekh di Timur Tengah, sehingga dalam praktek ajarannya sampai pada pengikutnya
dilakukan meniru apa yang dilakukan dan diajarkan gurunya tanpa mengacu pada sumber-sumber lain atau guru mursyid lain. Tarekat atau jalan itu dimaksudkan akan mampu memberikan jalan atau cara bagi pengikutnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, masalah perantara atau wasilah dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah lain yang menjadi perdebatan antara kelompok pembaru dengan kelompok tradisional adalah masalah ushali. Bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaru tidak perlu disebutkan atau dilafalkan. Kemudian masalah talqin naik. Bagi pembaru, talqin itu adalah bid'ah. Dan bagi kaum tradisi, talqin itu dibolehkan. Selanjutnya perdebatan lain adalah sekitar bacaan. Basmalah dalam sholat perlu dikeraskan atau dipelankan. Masalah kunut menurut pembaru, Nabi hanya melakukan di saat krisis perang, sedang kelompok tradisi mengikuti mazhab Syafi'i yang mensunahkan dalam sholat subuh. Kemudian masalah tarawih, 2 azan dan zikir. Tokoh-tokoh Islam. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Jamaluddin Afghani Syahid Muhammad bin Syafdar al-Husaini, namun ia lebih dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani. Gelar syahid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Ia pandai berwibawa, memiliki karisma yang besar, dan berkeyakinan teguh akan masa depan peradaban Islam yang cemerlang. Di tengah keterbelakangan kaum muslimin dan gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, Al-Afghani menjadi seorang tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad ke-19 dan ke-20. Nomor 2, Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaru liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Yang ketiga, yaitu nama lengkapnya Muhammad Rashid Ridho adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Lahir pada 18 Oktober 1865 di Kalmun, sebuah desa kecil di dekat Tripoli, Lebanon. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang jurnalis dan tokoh reformis Islam. Menurut beberapa sumber, Rashid Ridho adalah keturunan bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pasti sering dengar yang nama ini, Ibnu Sina.
Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka dalam bidang kedokteran, filsafat dan matematika yang hidup pada abad ke-10. Ia menulis lebih dari 200 karya ilmiah termasuk The Canon of Medicine yang menjadi buku ajar kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan ilmu matematika dan logika dalam konteks Islam. Yang kelima, Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang tokoh filsuf muslim dan ilmu adab terkemuka yang hidup di abad ke-9. Ia terkenal karena menulis buku-buku tentang filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Ia juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu kimia dan memperkenalkan penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Al-Kindi dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena ia mengembangkan gagasan-gagasan filsafat Yunani kuno dalam konteks pemikiran Islam. Yang keenam yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10. Ia sering disebut sebagai the second teacher. Setelah Aristoteles, ia menulis banyak karya di bidang filsafat, musik, dan politik, termasuk gagasan tentang negara ideal dan menciptakan teori tentang kebahagiaan. Al-Farabi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka di bidang kedokteran dan kimia yang hidup pada abad ke-9. Ia terkenal karena menulis banyak karya tentang obat-obatan dan pengobatan penyakit. Ia juga mengenalkan metode ilmiah dalam praktik kedokteran. Al-Razi dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena ia menekankan pentingnya diagnosis yang akurat dan pengobatan yang efektif. Yang ke-8, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan muslim terkemuka dan sering disebut sebagai bapak matematika Arab yang hidup di abad ke-9. Ia terkenal karena menyusun kitab Al-Jabar wa Al-Mugabalah yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika modern seperti kalkulus dan statistik. Al-Khwarizmi juga sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar dan mengenalkan pengguna angka Indo-Arab yang digunakan dalam sistem angka modern yang kita kenal sekarang. Oke, selanjutnya yaitu organisasi kelompok tradisional. Yang pertama yaitu ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan atau Jamiah Diniyah berdiri tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau yang disingkat dengan PTI. Persatuan Tarbiyah Islamiyah berdiri tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di
Candung Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1928. Yang ketiga yaitu Al-Washiliyah. Al-Jamiatul Washiliyah merupakan organisasi Islam lahir pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara. Digagas oleh tokoh-tokoh Abdurrahman Shihab, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, M. Isa, dan Ismail Banda. Ormas ini pertama kali dipimpin oleh Ismail Banda yang lahir ketika masa jajahan Belanda, sehingga para pendiri Al-Washiliyah ketika itu turut pula berperang melawan penjajah. Selanjutnya yaitu organisasi pembaru. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua yaitu Persatuan Islam. Persatuan Islam atau yang disingkat dengan Persis didirikan di Bandung tahun 1920 Masehi. Ketika di daerah-daerah lain pada dasarnya telah lebih dulu maju dengan ormas lain. Keterlambatan ini merupakan cambuk bagi Persis yang mengajar ketertinggalan. Ide pendirian organisasi ini adalah dari tokoh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Yang keempat yaitu Al-Irsyad atau Jamiat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta 6 September 1914 Masehi. Mengacu pendirian Madrasah Al-Irsyad Islamiyah pertama di Jakarta. Sedangkan pengakuan hukumnya oleh pemerintah kolonial Belanda 11 Agustus 1915. Selanjutnya 5 yaitu yang saya sudah sampaikan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan atau jamiah diniyah berdiri tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ke-6 yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti berdiri tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Candung Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1928. Yang ketujuh yaitu Al-Washiliyah. Al-Jamiatul Washiliyah merupakan organisasi Islam lahir pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara. Digagas oleh tokoh-tokoh Abdurrahman Shihab, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Muhammad Isa, dan Ismail Banda. Oke, selanjutnya yaitu Kebangkitan Islam dalam bidang politik. Kebangkitan Islam pada era modern ini lebih dipandang sebagai profil Islam yang mengarah pada tahap yang lebih tinggi dalam bidang politik. Dengan maksud bahwa kebangkitan Islam dalam politik Muslim mencerminkan tumbuhnya kebangkitan agama baik
dalam kehidupan pribadi maupun umum. Adapun beberapa unsur penting yang menjadi pemicu bagi munculnya gerakan kebangkitan Islam antara lain sekularisasi dan kolonialisasi Barat yang pada tahap selanjutnya mampu menciptakan hegemoni Barat yang mengakibatkan timbulnya berbagai krisis di dunia Islam. Yang selanjutnya yaitu kebangkitan Islam dalam bidang sosial. Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harakat dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa beranjak dari kesadaran ini. Mereka menemukan kesadaran baru yaitu menghidupkan iman, mengaktifkan pemikiran, dan menggairahkan gerakan Islam. Dalam hal ini, Al-Quran telah mengisyaratkan melalui kisah perjalanan Bani Israel awal surat Al-Isra dan Al-Hadis yang menjelaskan tentang lahirnya pembaru setiap satu abad sejarah Islam pun membuktikan syarat ini. Kebangkitan yang sedang kita perbincangkan ini merupakan fase kesadaran baru yang sedang marak di dunia Arab Islam pasca fase kehinaan akibat kolonialisme. Kebangkitan Islam muncul menjelang Perang Dunia II, pecah dan semakin kokoh pada era sesudah hingga mencapai momentum perkembangan yang paling spektakuler sejak akhir dasawarsa 1970-an. Selanjutnya yaitu kebangkitan Islam dalam bidang intelektual. Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Setelah mencari-cari daerah yang strategis, ibu kotanya pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad. Terletak di pinggir sungai Tigris, Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam masalah lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka diperintahkan tinggal di beberapa hari di tempat itu pada setiap muslim yang berbeda. Kemudian para ahli tersebut melaporkan kepadanya tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebutnya sebagai kota intelektual. Menurutnya, di antara kota dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat. Menurutnya, profesor masyarakat Islam Al-Mansur memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dan kesusastraan dari bahasa asing, India, Yunani, Bizantium, Persia, dan Syria.
para peminat ilmu dan kesusastraan segera berbondong-bondong datang ke kota ini, yaitu Baghdad. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.